Mimpi, harapan masyarakat pecinta sepak bola tim nasional Indonesia untuk bisa melihat, menyaksikan tim nasional Indonesia berlaga di Piala 2026 jelas tidak mudah. Akan tetapi misi ini bukan sesuatu yang mustahil juga. Artinya ada potensi, ada harapan, ada kesempatan. 10 pertandingan belum dilalui ya, dan 10 pertandingan itu juga yang akan menjadi pembuktian bagi tim nasional Indonesia, terutama sosok pelatih sang fenomenal, sang history maker Sinteyong, karena dia adalah yang memikul beban paling berat untuk perjalanan tim nasional Indonesia, dan sosok seorang Sinteyong ini sudah menjawab tantangan itu, akan tetap bersama tim nasional Indonesia sampai 2027, sehingga ya ini seorang Sinteyong layak untuk diberikan kesempatan. 10 pertandingan yang sangat menentukan, 10 pertandingan yang akan memberikan kegairahan. Dan berkat Sinteyong harus kita akui bahwa tim nasional Indonesia hari ini lebih banyak ditonton oleh masyarakat pecinta sepak bola Indonesia. Semakin banyak yang mendukung, atmosfernya semakin besar, dan ini jangan sampai dibiarkan meredup. Tetaplah lilin-lilin kecil ini akan terus menyala dan akan menjadi jutaan lilin yang akan membuat Garuda bersinar bersama Sinteyong. Dan menarik, melanjutkan dari interview yang dilakukan Sinteyong bersama salah satu channel YouTube Korea Selatan di video sebelumnya ya, yang sudah saya berikan kepada teman-teman, itu berbicara mengenai peluang tim nasional Indonesia. Dan kita lanjutkan, sosok seorang Sinteyong berbicara tentang profesionalisme, berbicara tentang ketulusan. Jadi dia berbicara peristiwa saat pertandingan Indonesia melawan Guinea ya. Kecewa pertama yang diceritakan Sinteyong adalah lokasi pertandingan. Jadi pertandingan yang sangat menentukan, kelas dunia, babak playoff, pertandingan yang sangat menentukan untuk negara itu bisa tampil di Olimpiade. Akan tetapi tempat pertandingan, stadionnya dikatakan Sinteyong stadion amatir, hanya training camp yang digunakan. Jadi itu kekecewaan pertama Sinteyong ya. Terus kemudian kekecewaan kedua adalah setelah kick off berjalan, pertandingan menit ke menit pertandingan berjalan, terus kemudian ada beberapa pelanggaran kontroversial ya, keputusan-keputusan wasit yang menurut Sinteyong tidak adil, seperti salah satunya adalah penalti pertama ya, yang seharusnya Sinteyong mengatakan dengan tegas bahwa itu bukan penalti, itu masih jauh di garis kotak penalti, akan tetapi memang jatuhnya saja di dalam kotak penalti. Dan keputusan penalti itu sudah terjadi. Sinteyong berlanjut pada menit-menit berikutnya, yang menjadi puncak adalah ketika tim nasional Indonesia diberikan penalti yang kedua. Sliding yang sangat mulus dari seorang Dewangga, terus kemudian dianggapnya penalti, free kick terjadi, dan Sinteyong marah besar. Sinteyong mengatakan bahwa waktu itu saya marah, saya frustasi, saya kecewa, dan ini harus saya ungkapkan demi keadilan. Saya mengatakan wasit kurang adil, dan saya membawa misi keadilan dalam pertandingan tersebut. Jadi saya tidak sedikit pun takut melakukan itu. Dan ya akibatnya seorang Sinteyong di kartu merah ya, dan harus meninggalkan bench tim nasional Indonesia. Kemudian dia berlanjut ceritanya di locker room. Di locker room dia menangis bersama para pemain timnas waktu itu ya. Menangis bukan karena sedihnya terhadap dirinya sendiri, akan tetapi dia bercerita, saya menangis karena belum bisa menyenangkan masyarakat Indonesia, belum bisa membawa tim nasional Indonesia untuk bisa tampil di Olimpiade. Saya pikir, dan satu ungkapan yang kemudian diberikan penegasan sama yang mewawancarainya, apakah itu tulus? Iya,
sangat tulus. Jadi ketulusan hati seorang Sintayong di dalam menjaga profesionalitasnya saya pikir perlu kita hargai, kita apresiasi, dan ya cerita itu sudah berlalu, akan tetapi kita harus bisa melihat sosok Sintayong dari sisi karakter. Karakter menjadi pelatih, di samping memang kualitas harus ada ya. Kemudian pemikiran-pemikiran cerdasnya juga harus ada sebagai prasyarat menjadi pelatih yang kompeten, akan tetapi ketulusan ini juga bisa menjadi role model, contoh bagi pelatih-pelatih Indonesia tentunya, terutama pelatih yang di lingkaran PSSI, lingkaran Tim Nasional Indonesia. Coach Indra Safri bisa belajar dari sosok seorang Sintayong, Coach Nova, Coach Bima, Coach Eko Purjianto, dan sebagainya. Harus bisa belajar dari seorang Sintayong mengenai arti merah putih, arti ketulusan, ya, arti perjuangan dan sebagainya. Dan ini sesuatu pemandangan yang menurut saya sangat baik. Jadi saya ingin katakan bahwa Sintayong jangan biarkan berjalan sendirian. Sintayong jangan biarkan berjalan di jalan yang sepi senyap. Ya. Sintayong harus kita dukung dari samping, kita dukung dari belakang perjuangannya. Dan untuk itu ya kita sebagai fans Tim Nasional Indonesia bisa melakukan apa saja. Kita semuanya punya medsos. Kita bisa menunjukkan eksistensi dukungannya ya, setelah para pemain juga menunjukkan eksistensinya untuk bisa menjaga kebugarannya. Sebut saja seorang Nathan Cho, terus kemudian Justin Hubner, terus kemudian Ivar Jenner, Jay Itses yang terus menunjukkan penampilannya di pramusim. Saya pikir sebagai supporter Tim Nasional Indonesia juga harus menunjukkan eksistensinya untuk terus mendukung Tim Nasional Indonesia. Jadi atmosfer ini jangan sampai redup, jangan sampai mati, tetaplah lilin-lilin kecil ini yang banyak sekali tetap kita hidupkan agar terus menyala, sehingga seorang Sintayong itu akan merasa di belakangnya, di sampingnya dia mendapatkan dukungan yang penuh. Sekali lagi, perjuangan Tim Nasional Indonesia bukan hal yang mudah. Pundak itu ada di tangan Sintayong ya. Karena tidak mudah, Sintayong tidak boleh dibiarkan sendirian. Sintayong harus mendapatkan dukungan yang penuh dari PSSI, dari Badan Tim Nasional Indonesia, dan tentu saja dari pecinta sepak bola Tim Nasional Indonesia. Sehingga nanti ya kita tidak tahu, kita tidak berekspektasi tinggi tentang perjalanan kalau kita bicara melihat masa lalu berkaitan dengan Tim Nasional Indonesia U23 ya. Ketika Sintayong mengatakan Tim Nasional Indonesia akan bisa berlaga di semifinal, kita targetkan di semifinal Piala Asia U23, saya pikir ini lelucon. Bahkan saya sendiri pun dalam hati saya mengatakan, ini target yang berat ini. Itu akan tetapi ya seorang Sintayong bisa mengukur itu, dan tentu saja dibantu keberuntungan yang pasti ya. Di atas kerja keras yang sudah dilakukan semua stakeholder, terus kemudian ada keberuntungan di situ. Tapi yang menjadi menarik adalah di saat keraguan publik yang luar biasa ketika Sintayong berbicara tentang semifinal di Piala Asia U23, ternyata jadi kenyataan. Dan pada kualifikasi round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, Sintayong mengatakan bahwa target saya untuk Tim Nasional Indonesia adalah finish di nomor 3 atau 4. Kalau bisa menjadi 2 negara yang langsung lolos, itu saya pikir sesuatu yang bagus. Jadi ya kita lihat feeling, insting ya, dan yang pasti kekuatan materi Tim Nasional Indonesia akan kita sangat tunggu update-nya ya. Dan bagi teman-teman semuanya yang memang mendapatkan informasi, mendapatkan info berkaitan dengan pemain-pemain keturunan yang sangat hebat di luar sana, barangkali itu tidak tersentuh oleh
lingkaran PSSI kita harus memblow up-nya, harus bisa mengedarkan di udara medsos ya, agar ini nanti bisa jadi news, berita, informasi bagi PSSI untuk bisa lebih memudahkan PSSI. Itu saya pikir salah satu dukungan bagi kita semuanya, di samping memang jangan sampai meredup atmosfer ini, terus hidupkan ya aura, aroma tim nasional Indonesia, agar nanti 5 September, 10 September mengawali putaran 3 kualifikasi Piala Dunia, tim nasional Indonesia akan bisa tampil semangat, berenergi, dan bisa menunjukkan kualitasnya, poin demi poin diraih, dan tentu saja ini yang harus kita harapkan bersama. Dan sosok Sintayong ya menarik, sangat menarik ya, sampai detik ini saya happy keberadaan Sintayong bersama tim nasional Indonesia. Jadi sekali lagi, jangan biarkan Sintayong berjalan sendirian. Kita harus berada di samping, di belakang untuk mendukungnya dengan cara apapun ya. Dengan demikian maka nanti tim nasional Indonesia semoga saja bisa menjelma menjadi tim nasional yang disegani di Asia, menjadi tim nasional yang sangat-sangat mumpuni dan yang pasti bisa berbuat banyak di round 3. Kita percaya sosok Sintayong akan bisa mendaratkan tim nasional Indonesia di peringkat 3 atau 4, atau bahkan seperti yang di Sintayong katakan, kalau bisa menjadi di antara 2 negara yang langsung tampil di Piala Dunia 2026, itu merupakan sesuatu yang bagus. Jadi jangan lelah mendukung tim nasional Indonesia selagi bisa. Kalau yang bisa mendukung ke stadion, silahkan dukung ke stadion. Bagi yang memang tidak punya waktu atau bahkan memang belum ada kesempatan ke stadion, kita bisa nonton di layar kaca. Kalaupun misalkan setelah nonton di layar kaca melihat tim nasional Indonesia kalah, maka kita juga harus terus mengapresiasinya ya. Terus kemudian jika kita melihat tim nasional Indonesia meraih kemenangan, itu adalah kabar gembira buat kita semuanya. Kita euforia bersama, kita menikmatinya bersama, sehingga perjalanan tim nasional Indonesia yang dikatakan ini tidak mudah, tapi ini bukan sesuatu yang mustahil untuk terjadi. Peluang itu ada, kesempatan itu ada, dan yang terjadi adalah tim nasional Indonesia akan bertanding di Piala Dunia 2026. Saya pikir tetap semangat Coach Sintayong ya. Kita semuanya pecinta sepak bola Indonesia mendukungmu. Siapapun pemain yang kau pilih ya, kita tetap mendukung. Kita percaya seorang Sintayong adalah pelatih yang profesional, dan kita tunggu Coach pemain-pemain baru, pemain-pemain naturalisasi yang akan bisa lebih menghidupkan, lebih memperkuat, lebih mempertajam kualitas tim nasional Indonesia untuk bisa bertarung di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Bersama saya Setia Uban, thanks for watching.